Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Pure Wall ya guys ya. Dan sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, perjalanan Pio bersama dengan Soma terusik saat seorang Shaman Udan mendeteksi aura sesat Nameogong pada diri Soma. Sang Shaman bersikeras ingin membawa Soma ke Gunung Mudang untuk dibersihkan katanya. Alih-alih melawan, Pio justru memberikan izin dengan satu peringatan dingin. Ada harga yang harus dibayarkan. Spontan para shaman langsung marah besar dan bilang, "Apa kau mengancamku?" Tapi belum sempat sang shaman mengerahkan aura intimidasi tersebut, Pio udah duluan memancarkan aura pekat sekaligus deras yang membuat sang shaman kesulitan bernafas. Dengan mata yang terbuka lebar, sang shaman pun bilang dalam hati, "Dia menusuk teknik kiku dan mengganggu pernafasanku. Usianya bahkan belum melewati 30, tapi bagaimana mungkin seorang dengan semuda ini menguasai ki yang begitu halus?" Seketika si shaman memadamkan auranya dan kemudian bilang, "Maaf, aku gak bisa mengenalimu. Aku Wu Pyong dari Sekte Udang. Boleh ku tahu siapa namamu?" Ngelihat masternya disindir oleh orang gak dikenal karena sikap semena-mena, akhirnya murid sang shaman itu pun ikutan nimbrung dan dia bilang, "Aku minta maaf, masterku hidup di gunung dan kurang paham soal dunia. Izinkan aku memperkenalkan dengan benar, masterku Wu Pyong, murid kelas 1 Sekte Udang. Sedangkan aku Tai Kuang, murid kelas 2 Sekte Udang. Kalau nggak masalah, bolehkah kami tahu siapa namamu?" Usai Pio memperkenalkan namanya, baik Tai Kuang dan juga Mu Pyong juga sama-sama minta maaf ke Soma karena udah bertindak gegabah seenaknya. Sebagai permintaan maaf, Wu Pyong bahkan bersedia mentraktir makan Soma makan daging yang lezat. Selagi mereka berempat makan di restoran, Tai Kuang sempat memuji Pure Wall kalau dia adalah pria tampan yang kemungkinan banyak wanita yang mengantri di belakangnya. Sontak Wu Pyong marah pada Tai Kuang yang masih aja mikirin wanita padahal udah menjadi seorang Taoish. Makanya dia pun minta maaf kepada Pio karena ucapan muridnya yang kurang sopan ini. Setelahnya, Wu Pyong nanya ke Pio dari sekte mana dia berasal. Berhubung Pio ini gak berasal dari sekte manapun, Wu Pyong bilang dengan nada keheranan, "Kau punya skill luar biasa tapi tanpa sekte. Kau pasti bercanda, bukan? Ayolah, bisikan kepadaku. Aku gak akan memberitahukan kepada siapapun." Bosan ngelihat master dan muridnya ini saling ngomel karena pro kontra terkait asal usul Pio. Akhirnya Pio cuma menjawab singkat, "Sichuan, kami dari Sichuan." Mendengar itu seketika wajah Mu Pyong berubah serius dan merespon, "Udah kuduga, jadi kau utusan dari Sichuan." Saat kabar pertama muncul, semua orang di Udang menganggapnya omong kosong. Rumor kalau ada seorang assassin yang memaksa 2 dari 9 sekte besar menutup gerbang mereka. Siapa yang percaya itu? Senior kami menyuruh kami menyelidiki. Jadi kami meminta bantuan dari sekte Hao juga. Namun entah kenapa orang-orang mata duitan itu tetap bungkam. Barulah kami menganggap itu bukan sekedar rumor. Memang kami butuh waktu, tapi akhirnya kami sadar benar adanya dan menelusuri ke sana kemari untuk mengetahui identitas dari assassin tersebut. Tapi semua orang di Chengdu enggan untuk membicarakannya. Maksudku, apa kau bisa percaya seorang assassin melakukan semua itu? Seolah bersepakat mereka semua bungkam karena takut pada satu orang itu. Kami mengerahkan banyak tenaga dan juga dana, tapi cuma sedikit yang bisa kami peroleh. Pertama, assassin itu lebih cantik dan juga tampan daripada wanita. Kedua, nama assassin itu adalah Pure Wall. Bukankah ini sebuah kebetulan yang aneh? Orang yang berada di hadapanku juga tampan tiada banding dan namanya juga Pure Wall. Tanpa keraguan dan ketakutan sedikit pun, Pure Wall pun ngejawab, "Ya benar, akulah Pure Wall yang kalian cari itu." Alih-alih tersentak kaget, Wu Pyong cuma menghela napas panjang dan bilang dalam hatinya, "Mei dan Qin Chen bukanlah sekte lemah. Kekuatan tersembunyi mereka menyaingi Udang." 2 sekte itu sampai menutup gerbang karena seorang assassin. Dahulu tinju dari surga menghalau pasukan sekte demonik dari Jianghu, dan belakangan ada lord dari sekte Radian.
Sekali dalam beberapa ratus tahun, manusia yang menentang nalar muncul di Jianghu, mengguncang zaman dan menciptakan arus baru dalam peradaban. Sekte yang mengikuti arus itu akan berkembang dan yang menolak akan layu. Wudang pernah hampir punah satu kali. Jadi kami harus tanggap terhadap kemunculan pendekar hebat semacam itu. Apakah dia setara dengan legenda lama? Aku sendiri juga nggak bisa memastikan. Tapi jelas dia jenis pendekar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Gak pernah menjadikan orang seperti itu musuh dan mengundang masalah tanpa akhir. Batin Wu Piong yang merasa kagum dengan kehebatan Pyo Wol sekaligus sangat waspada kepadanya. Mendengarkan si Shaman nanya ada urusan apa datang ke tempat ini sekaligus apa tujuannya, Pyo Wol pun ngejawab kalau dia ingin pergi ke Gunung Chengdong. Spontan si Shaman dan muridnya langsung tersentak mendengarkan jawaban tersebut. Kalau begitu mungkinkah kau ada urusan dengan keluarga Jin? Tanya Wu Piong penasaran. Begitu Pyo mengiyakan, Wu Piong pun kembali nanya, di saat seperti ini Gunung Chengdong apakah karena kematian Jin Gyom-woo? Ngelihat Pyo terdiam dengan wajah yang serius, si Shaman pun ngelanjutin. Jadi benar ternyata. Apa kalian berdua dekat? Cukup dekat sampai meninggalkan si Chuan demi pergi ke Gunung Chengdong karena kematiannya kah? Kami gak terlalu dekat. Aku punya penyesalan yang tersisa, jawab Pyo secukupnya. Menurut Wu Piong, Jin Gyom-woo adalah orang yang baik, hebat secara karakter maupun bela diri juga. Makanya sampai dengan sekarang Wu Piong sendiri masih nggak menyangka kalau Jin Gyom-woo udah mati. Itu semua karena keluarga Jin menutupi kabar kematiannya begitu rapat hingga pemakamannya sangat sepi. Kalau begitu apa kau tahu sesuatu? Tanya Pyo. Ingin tahu, si Shaman pun ngejawab, aku nggak tahu banyak. Sebagian besar keluarga Murim seperti itu tertutup rapat. Yang aku tahu hanya tentang kakek Jin Gyom-woo, pahlawan Jin Won-geong. Meski kau datang pada keluarga Jin, mungkin gak mudah memperoleh informasi di sana. Mereka menganggap orang yang pulang pada keluarga dalam keadaan mati sebagai hal yang hina dan juga aib. Hal seperti itu sering terjadi di Jianghu. Wu Piong juga masih penasaran dengan Soma. Kemudian balas nanya, bagaimana dengan Soma itu? Apa yang dia pelajari hingga memancarkan aura mengerikan seperti itu? Pyo pun ngejawab, Soma diculik oleh sekte Thunderson dan dibesarkan sebagai senjata. Aku singgah ke sekte Thunderson karena suatu urusan dan bertemu dia di sana. Sekarang aku menampung beberapa anak yang sama seperti Soma dan merawat mereka, kata Pyo yang membuat Soma makan daging sambil tersenyum bahagia. Spontan Wu Piong dan Tai Kwang saling pandang mendengarkan cerita tersebut. Dan kemudian si Shaman pun nanya lagi, jangan-jangan pemusnahan sekte Thunderson belakangan ini apakah itu juga adalah ulahmu? Bisa jadi, tanyakan pada Won Gayong untuk rinciannya, jawab Pyo secara singkat. Tapi si Shaman langsung membalas, kalau maksudmu adalah Immortal Sword Maiden Won Gayong, dia juga udah meninggal, kata si Shaman yang membuat mata Pyo menjadi terbuka dengan lebar karena kaget dengan informasi yang dia terima itu. Setahu Piong, Won Gayong, Neong Soon, dan semua yang bersekutu dengan Jin Gyom-woo udah mati. Dan sayangnya Wu Piong sendiri nggak banyak tahu terkait informasi siapa yang menghabisi Jin Gyom-woo. Mendengarkan itu seketika kenangan sparring bersama dengan Jin Gyom-woo di bawah Bukit Senja kembali berputar di dalam pikiran Pyo. Dalam hatinya Pyo bilang, Jin Gyom-woo, apa yang ada di dalam pikirannya sampai memanggilku sebagai teman? Kami hanya saling mengenal selama 1 atau 2 bulan. Tapi dia terus mengirimkan surat kepadaku walaupun tahu nggak akan aku balas. Apa karena dia nggak punya orang yang bisa dipercayai yang lain? Atau karena sekedar kesepian kah? Nggak ada cara mengetahuinya untuk sekarang. Yang ku baca hanya perasaan putus asa di sela surat-surat yang dia kirimkan. Dan aku terus berpaling dari kepasrahan tersebut. Batin Pyo yang merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Tiba-tiba Pyo berdiri dari kursinya dan mengajak Soma untuk segera melangkah pergi. Ngelihat itu, Wu Piong yang merasa tegang dan nyaris menghunuskan pedangnya bilang dalam hati, haruskah dia kuhabisi sekarang?
Orang yang menghancurkan Eimei, King Chen, serta memusnahkan Sekte Thunderzone telah meninggalkan Sichuan dan melangkah ke Jianghu yang lebih luas. Siapa yang tahu pengaruh seperti apa yang akan dia bawa oleh seseorang seperti itu di dunia murim ini. Jika bukan sekarang, mungkin aku nggak akan pernah punya kesempatan di lain kali. Batin si Shaman sambil berkeringat dingin saat menatap punggung Pio yang dia rasa sebagai celah kesempatan. Haduh, nih NPC satu, walaupun dia serang, nggak mungkin juga dia bisa menghabisi Pio di sini. Malah dia yang langsung mokat pastinya. Baru aja beberapa senti pedang si Shaman terhunus, tiba-tiba muridnya sendiri yang ikut merasa tegang menghalanginya. Daripada penuh prasangka, Wu Piong pun nanya dengan tegas, "Kau, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Pio yang sebenarnya udah tahu gelagat si Shaman menghentikan langkahnya untuk ngejawab, "Jin Gyeomwu, aku menerima banyak sekali surat darinya, tapi belum pernah kubalas sekalipun. Jadi sekarang akan kubalas langsung semua surat itu, dan jalan yang dia cari bukanlah jalan yang sia-sia. Hidup yang dia jalani bukanlah kehidupan sesat. Itu saja," kata Pio yang membuat si Shaman terkekeh dengan sendirinya. Dia nggak menyangka kalau dirinya hampir aja membuat kesalahan yang bodoh hanya karena ketakutannya sendiri. Bisa-bisanya dia jadi kurang ajar mencoba memilah mana yang benar dan mana yang salah. Hati dan langkahnya sulit untuk dipahami. Tapi Jin Gyeomwu, siapa sangka kau begitu tulus memperlakukan ikatanmu dengannya. Batin si Shaman yang menatap kepergian Pio bersama dengan Soma di sampingnya. Sekarang kita pindah ke Wu Jangkrak di penginapan, yang saat ini merasa bosan dengan misi pengantaran sutra ke kuil Shaolin. Apalagi bepergian dengan Pio Wall yang seorang assassin membuat hatinya benar-benar sangat lelah untuk saat ini. Selagi menghilangkan bosan dengan menatap keluar penginapan dari lantai atas, tiba-tiba Wu Jangkrak tersentak karena melihat rombongan orang yang lewat di bawah. Wu Jangkrak pun buru-buru keluar dari penginapan tersebut dan ternyata orang yang dia temui itu adalah rombongan biksu. Si kawan pun langsung nanya ke mereka, "Apa kalian dari kuil Shaolin?" "Itu benar, ada yang bisa kami bantu," jawab biksu kakek yang bernama Won Il. Dan kebetulan di sampingnya ada murid yang bernama Bo Gyeong, murid kelas 2 dari kuil Shaolin. Usai mengenalkan dirinya dari guild Shelwon Merchant di Chengdu, Wu Jangkrak bilang, "Atas perintah tuan kami, aku ingin menyumbangkan sutra barat asli ke guild Shaolin." Betapa senangnya Bo Gyeong mendengarkan nama guild Shaolin karena itu adalah pelindung agung guild mereka. Sang murid pun memberikan saran pada biksu Won Il agar mereka mengawal pihak guild Shaolin ke guild Shaolin. Secara sutra barat adalah harga yang nggak ternilai harganya, bisa bahaya kalau hilang saat di dalam perjalanan nantinya. Mendengarkan itu, sang biksu pun bilang ke Wu Jangkrak, "Tuan Wu, jika kau nggak keberatan, maukah kau menemani kami ke kuil Shaolin bersama-sama?" Pastinya Wu Jangkrak langsung setuju, tapi sang biksu kemudian bilang lagi, "Namun kami sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju ke Gunung Wudang untuk menghadiri upacara ulang tahun ketua Cheong Jin atas nama Shaolin. Sebelum pergi ke Shaolin, bagaimana kalau menginap bersama kami terlebih dahulu di Gunung Wudang selama beberapa hari?" Spontan Wu Jangkrak terdiam membeku karena rencananya untuk libur dari misi serta menjauh dari Pio harus tertunda lebih lama. Atas info dari biksu tersebut, Wu Jangkrak yang ditemani oleh Bo Gyeong pun langsung menemui Pio untuk ngasih tahu upacara ulang tahun ketua sekte Wudang. Pio pun merespon kalau dia nggak keberatan, lagi pula dia cuma numpang doang di sana. Ngelihat Wu Jangkrak berterima kasih sambil berkucuran keringat, Bo Gyeong yang heran pun bilang dalam hati, "Tuan Wu membawa teman yang sangat dia waspadai. Sebenarnya siapa orang-orang itu?" Pio sendiri yang naik ke lantai atas penginapan bersama dengan Soma masih aja kepikiran tentang hampir nggak adanya informasi terkait Jin Gyeomwu. Sambil terus berjalan di lorong lantai 2, Pio bilang dalam hati, ada satu petunjuk yang patut dipertimbangkan. Sesuatu yang dia terus ulangi di suratnya, yaitu Nine Dragon. Keesokan harinya tiba-tiba Wu Piong dan juga Tai Kwang kembali mendatangi Pio dan Soma yang sedang sarapan karena si Shaman punya satu permintaan. Berhubung Pio adalah assassin yang sangat berbakat dan juga hebat, Wu Piong menduga kalau Pio bisa mencari tahu tentang penyebab kematian yang mencurigakan juga.
Si shaman bilang anak bernama Lee So-yeol dari Wudang telah ditemukan tewas. Untuk anak yang berusia 10 tahun, dia cerdas dan disayangi para penjaganya. Kami nggak bisa menemukan bukti yang konkret, tapi kematian alami pun kami kira sangat nggak dimungkinkan di sini. Kalau kau bisa menemukan apa yang menyebabkan kematian anak itu, aku jamin akan memberikanmu imbalan. Di mana dia? Tanya Pyo ingin tahu. Woo-pyong pun menjawab dengan tegas. Dia tewas di Hall of Enlightenment. Itu tempat penyimpanan buku-buku berharga kuil. Dari aneka ragam buku hingga catatan sejarah Jianghu ada di sana. Kebetulan menjelang upacara ulang tahun ketua sekte untuk berjaga-jaga, kami udah memindahkan buku martial art ke tempat yang lain. Baiklah kalau begitu, izinkan aku menginspeksi Hall of Enlightenment secara bebas, kata Pyo yang setuju dengan permintaan lorong dari si shaman. Apalagi Pyo yakin dia bisa menemukan buku khusus di hall tersebut guna menguak kematian misterius dari Jin Gyeomwon. Sekarang kita pindah ke sekte Wudang Violet Palace di pegunungan. Terlihat di ruang rapat, ketua sekte yang bernama Chongjin merasa perlu menunda perayaan ulang tahun karena kematian Lee So-yeol yang gak kunjung terungkap. Tapi bawahannya langsung keberatan karena mereka udah terlanjur mengirim undangan ke berbagai pihak. Bahkan banyak tamu yang udah tiba di wilayah Sun yang berdekatan dengan Gunung Wudang. Bawahan lain juga ngasih pendapat kalau pesta ulang tahun ini juga dimaksud untuk menunjukkan kekuatan sekte Wudang kepada Jianghu. Sebelum Chongjin membuat keputusan terkait perayaan tersebut, seketika Woo-pyong yang baru aja tiba minta izin kepada ketua sekte untuk masuk ke dalam ruang rapat. Belum masuk ke dalam, Woo-pyong pun bilang kepada semua orang yang hadir di rapat tersebut, "Aku bertemu dengan seseorang di Bogang. Aku membawanya ke sini agar bisa memeriksa tubuh So-yeol." Pastinya ucapan itu membuat ketua sekte heran karena Taoyi Shangjin sekalipun gak mampu menemukan penyebab kematian itu. Ketua sekte pun nanya, jadi sebenarnya siapa orang ini sampai kau rela minta pertolongannya? Dengan wajah penuh keringat, Woo-pyong pun ngejawab, dia adalah utusan dari provinsi Sichuan yang sedang kita investigasi. Utusan katamu? Apa jangan-jangan dia utusan yang sama dengan yang menyegel Eimei dan juga Qin Chen? Tanya ketua sekte memastikan itu. Shangjin yang kebetulan hadir juga di sana malah membentak, "Kenapa kau membawa pria yang terkenal buruk ke gunung kita ini? Bagaimana kalau dia membawa keburukan kepada sekte kita?" Aku gak peduli dengan ucapanmu kalau dia gak sejahat yang dirumorkan. Tetap aja sekte Eimei dan Qin Chen termasuk dari 9 sekte besar seperti kita. Bisa-bisanya kita harus menyambut pria yang menyegel 2 dari 9 sekte besar. Kau udah gak waras ya atau apa? Shangjin terus-terus aja membentak Woo-pyong sampai akhirnya harus didiamkan oleh ketua sektenya sendiri. Ketua sekte pun kembali bertanya, "Woo-pyong, coba kau beritahu alasanmu membawanya kemari." Woo-pyong pun merespon, seperti yang Shangjin bilang, dia adalah seorang assassin yang sangat mahir. Dia mungkin bisa menemukan informasi yang kita lewatkan. Kenapa enggak kita minta aja dia mencari tahu penyebab kematian tersebut? Apa kau bisa menjamin dia nggak akan merusak sekte kita? Tanya ketua sekte mencoba mengkonfirmasi. Woo-pyong membalas, dari caranya bicara dia nggak berbahaya pada orang yang nggak melukainya. Aku bisa jamin itu dengan nyawaku. Namun tiba-tiba ketua sekte malah mengerahkan aura intimidasi pekat sembari bilang, "Jika ini tersebar keluar, citra baik dari sekte Wudang akan hancur. Kau kira nyawamu itu mampu memikul tanggung jawab atas rasa malu itu?" Kata ketua sekte yang membuat Woo-pyong terdiam membeku. Tapi kemudian ketua sekte berubah pikiran dan dia bilang, tapi apa gunanya semua itu? Dalam menghadapi kematian anak seorang murid yang gak adil ini, apa penting reputasi sekte? Baiklah, tugaskan orang itu sekarang. Gak berselang lama, Pyo udah berada di Hall of Enlightenment untuk mengecek kematian So-yeol secara langsung di ruangan tersebut. Mayat si bocah bahkan sampai ditaruh kembali di lokasi kejadian yang membuat banyak orang sekte Wudang murka di sini. Sampai Woo-pyong susah payah menahan mereka agar gak mengganggu Pyo. Dari pengamatannya, Pyo gak menemukan luka ataupun tanda keracunan pada bocah tersebut. Gak ada yang bisa disebut sebagai penyebab kematian. Itu membuatnya makin gak wajar. Ini bukan kematian alami, batin Pyo sambil terus mengamati.
Seketika Pio memegang leher si bocah sambil mengerahkan aura sebagai seorang Reaper. Dalam hatinya dia bilang, sekarang katakan kepadaku apa yang kalian lakukan pada anak ini. Tiba-tiba Pio tersentak karena merasakan sesuatu yang sangat halus di bagian pipi kiri mayat si bocah itu. Usai mengeluarkan benda itu, Pio pun bilang di dalam hatinya, sebuah jarum perak yang lebih tipis dari helaian rambut. Hanya seorang penempa sekelas Tang Socu aja yang bisa menempa benda seperti ini. Kalau ini digunakan untuk membunuhnya, maka dia pasti menggunakan teknik Life and Death Aku Point. Batin Pio sambil mengingat kalau dia juga pernah mempraktekkan teknik itu dulu ke lembu peternakan. Sebuah teknik assassin yang menghabisi target tanpa perlu menghilangkan jejak apapun. Sambil ngelihat jarum tersebut, Pio pun bergumam, siapa lagi selain aku yang tahu Life and Death Aku Point ini? Di antara semua faksi di Jianghu, satu-satunya yang masih menguasai seni assassin kuno dan halus seperti ini adalah White Ghost Lotus. Tapi aku nggak bisa menuduh mereka hanya dari satu jarum ini. Memang White Ghost Lotus punya teknik assassin tingkat tinggi semacam itu. Tapi bukti yang kupunya hanyalah ini. Mau bagaimanapun, tugasku adalah menentukan penyebab kematian. Dan setidaknya ini udah selesai. Keributan di luar aula semakin menjadi-jadi. Apalagi Master Shang Jin yang dari awal nggak suka dengan kedatangan Pio ikut hadir di sana sambil mengerahkan aura intimidasinya yang sangat pekat. Baru aja Shang Jin teriak di mana assassin bajingan tersebut, Pio pun keluar dari aula dengan santainya. Ngelihat itu Shang Jin pun makin murka dan dia berteriak, kau beruntung masih bisa bernafas sekarang pembunuh. Kalau bukan karena penyelidikan kematian So Yeol, aku udah merobek tubuhmu saat kau menginjakkan kaki di Gunung Wudang. Pio nggak peduli dengan teriakan serapah itu. Dia pun bilang ke Wu Pyong kalau penyebab kematiannya berhasil dia temukan. Nggak terima ucapannya diabaikan, Shang Jin pun teriak lagi, apa kau sedang mengejekku? Seorang assassin berani merendahkan sekte Wudang. Sekte Wudang bukan sekte yang perlu ditertawakan, tapi kau, balas Pio yang membuat Wu Yong makin tepok jidat. Pio masih ngelanjutin, gimana pun kebencianmu kepada aku datang sebagai tamu yang diundang oleh sekte Wudang. Kalau kau mau memperlakukan tamu seburuk ini, siapa yang akan percaya dengan Wudang lagi? Kalau kau memang gak terima, jangan banyak bacot dan coba serang aku sekarang. Tentu aja aku akan menghindari seranganmu itu dan meninggalkan Wudang begitu saja setelahnya. Lalu sektemu akan diingat sebagai sekte yang menyerang tamu yang menolong mereka. Betapa kesalnya Shang Jin ditantang seperti itu. Dia udah siap untuk menghunuskan pedangnya selagi tubuhnya memancarkan aura maksimal. Tapi Wu Pyong langsung maju menghalangi sembari bilang, Master, tenangkan dirimu. Ini perintah ketua sekte. Lord Piowol berhasil menemukan penyebab kematian. Urat-urat pun makin banyak dan bangkit di wajah Shang Jin. Dia menggigit bibirnya sendiri, bahkan sampai menggertakkan giginya karena kesulitan menahan emosinya sendiri. Untungnya akal Shang Jin masih bisa berpikir dengan dingin, sehingga dia pun balik badan dan segera cabut dari sana. Nggak lupa Shang Jin bilang, karena Wu Pyong yang meminta, ku sudahi untuk sekarang, tapi aku akan terus mengawasimu. Kalau kau macam-macam di tempat ini, ingatlah, pedangku yang pertama kali akan menebaskan kepalamu itu. Selepas kepergian Shang Jin, Wu Pyong meminta maaf kepada Pio atas penghinaan tersebut. Menurutnya, semua orang sedang sensitif akibat kematian Lee So-yeol. Barulah kemudian dia nanya apa penyebab kematian si bocah. Sambil menunjukkan jarum halus, Pio pun ngejawab, ini tertanam di dalam tubuh anak itu. Seseorang jelas udah menghabisinya menggunakan jarum perak ini. Astaga, kau beneran yakin? Gimana mungkin jarum sekecil ini bisa menghabisi seseorang? Kata Wu Pyong yang kini memegang jarum itu dengan tangannya sendiri. Pio pun merespon, kalau aku aja bisa melakukannya dengan itu, wajar kalau orang lain pun bisa. Meski nggak masuk akal di matanya, Wu Pyong terpaksa menerima alasan Pio. Dan setelahnya, dia pun bilang kepada orang-orang Wudang lain agar jangan pernah menunjukkan rasa nggak hormat lagi kepada Pio. Berhubung bukti penyebab kematiannya pun berhasil Pio temukan. Senja pun tiba. Terlihat di gerbang Wudang udah berkumpul para tamu yang akan menghadiri perayaan ulang tahun ketua sekte Wudang. Mereka semua diminta untuk berbaris dengan rapi. Yang punya undangan berbaris di kiri, sedangkan yang nggak punya berbaris di kanan.
Di antara tamu yang hadir ada tokoh penting yang bermunculan juga, yaitu Sang Guan dari Pavilion Gunma dan juga Bang Josan, ketua sekte dari Great Dragon. Namun anehnya muncul seseorang bersama dengan rombongan yang bahkan gak diketahui oleh petugas Hudang. Petugas yang heran pun nanya, "Salam, bolehkah aku bertanya dari mana kalian datang?" Orang yang masih muda itu pun ngejawab, "Kami lewat di dekat sini dan mendengar kalau ketua sekte Udang mengadakan perayaan ulang tahun. Meski tanpa undangan, kami ingin memberikan ucapan selamat secara langsung. Aku Jang Muyon dari Rain Sword Manor," kata si kawan yang sepertinya punya niat jahat ke sekte Udang. Perayaan pun semakin meriah di sekte Wudang dengan banyaknya atraksi jalanan, termasuk penyanyi cantik bersuara merdu yang menghibur para hadirin di sana. Semua laki-laki pada terpesona dengan wajah dan suara wanita tersebut. Mereka semua mengenalkan sebagai Hong Ye-seol, penyair berbakat dari provinsi Honam. Soma yang digendong Pyo ikut mengakui kalau suara wanita itu juga sangat bagus, hingga tanpa sengaja mata Ye-seol dan Pyo saling bertemu. Dan kebetulan dalam benak mereka berdua mengucapkan kalimat yang sama, "Dia bukan ahli bela diri biasa." Tiba-tiba Wu Jangkrak menghampiri Pyo dan dia bilang, "Tuan Pyo, di sini kau ternyata." "Hati-hati, Jang Muyon, tuan muda kedua dari Manor Rensor baru aja memasuki Hudang." Pamannya adalah Hua Yucheon, master dari Manor Silver Heaven. Kurasa dia datang karena urusan yang sebelumnya. Yah, seperti yang kita tahu, karena urusan Pyo yang sebelumnya membantai manor mereka. Lebih tepatnya manor cabang mereka. Nggak baik kalau kau bertemu dengan mereka, kata Wu Jangkrak yang langsung diiyakan oleh Pyo. Setelahnya Wu Pyong yang menerobos kerumunan ikut menghampiri Pyo untuk memberikan pesan kalau kepala sekte ingin berbicara dengannya. Karena itu Pyo pun diundang untuk hadir ke Palace Samjeong. Pyo yang langsung setuju dan hadir nggak lupa meminta Soma untuk stay dengan Wu Jangkrak. Selepas Pyo pergi bersama dengan Wu Pyong, Wu Jangkrak yang heran pun bilang dalam hati. Bahkan setelah mendengar tentang Manor Rensor, dia nggak terganggu sedikit pun. Aku sama sekali nggak bisa membaca isi pikirannya. Sekejap kemudian, Pyo dan Wu Yong hadir ke ruangan ketua sekte, di mana sang ketua sedang memainkan alat musik kecapi Cina. Berhubung si ketua kebingungan memainkan karya musik terbaru, Pyo pun langsung memberikan saran, "Anda menahan jari terlalu jauh. Jika Anda membentangkan tangan seperti itu, getarannya nggak tersalurkan dengan baik, sehingga nada pun jadi nggak stabil." "Oh ya? Ternyata kau paham senar juga ya?" tanya si ketua yang mulai merasa terkesan. Daripada ceritain teori, sekalian aja Pyo meminjamkan kecapi itu untuk dimainkan sendiri secara langsung. Hebatnya Pyo berdiri tenang di atas satu kaki sambil merompang kecapi di pangkuannya tanpa butuh kursi sedikit pun. Postur ini memang memamerkan kuda-kuda dan keseimbangannya yang luar biasa tangguh sebagai seorang ahli bela diri tingkat tertinggi. Dan begitu Pyo mulai memetik senar, seketika ketua sekte Udang terkesima dan dia bilang dalam hati, "Petikan yang garang dan kasar. Beratnya laksana gunung Taizan, tapi ringannya seperti angin yang zei." Kata orang, sebuah lagu berubah menurut isi hati pemain. Keras namun gak terasa niat jahat. Batin ketua sekte yang kini paham secara langsung karakter dari MC kita. Usai memainkan kecapi tersebut, ketua sekte langsung memuji Pyo sambil tersenyum sehingga Wu Pyong yang melihatnya juga lumayan heran. Karena belakangan ini ketua sekte jarang tersenyum akibat dari politik Jianghu dan juga insiden Soyeol. Sekarang bisa-bisanya dia malah tersenyum lebar di hadapan seorang assassin. Seiring Pyo duduk di hadapan si ketua, tanpa basa-basi lagi, ketua sekte langsung nanya, "Jadi apakah udah membaca buku-buku di Hall of Enlightenment?" Sebuah pertanyaan yang membuat Pyo dan Wu Pyong sama-sama terkejut. Namun ketua sekte ngelanjutin, "Satu-satunya alasan yang terpikir kenapa memindahkan mayat Soyeol ke Hall of Enlightenment adalah itu. Apa kau menemukan informasi yang kau cari?" "Nggak banyak," jawab Pyo singkat sambil meneguk teh yang disajikan si ketua. Ketua sekte pun membalas, "Nggak banyak ya, sayang sekali. Oh ya, aku udah mendengar tentang penyelidikanmu itu. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh dengan jarum perak sekecil itu?" Berhubung Pyo merahasiakannya, ketua sekte Udang memberikan penawaran khusus. Si ketua bilang, "Agar kami bisa menemukan pembunuh Soyeol, Udang akan membantumu sepenuhnya."
Kami akan memberikan akses resmi ke Hall of Enlightenment supaya kau bisa membaca dengan leluasa di sana. Sebagai gantinya, kau memberikan info detail tentang teknik rahasia tersebut. Bagaimana? Menurutku ini pertukaran yang adil, bukan? Setelah berpikir sejenak, barulah Pio menjawab, baiklah, itu teknik yang kusebut sebagai life and death aku point. Bahkan di kalangan assassin sekalipun yang tahu cuma sedikit. Di tubuh manusia ada titik mematikan yang posisi tepatnya berubah tergantung dengan waktu. Kondisi tubuh dan lingkungan titik itu terlindungi oleh kulit jadi aman dari serangan luar. Tapi jika mengenai organ halus seperti lidah, dia menjadi sangat mematikan. Menemukan titik itu perlu penguasaan ki yang sempurna. Jadi dalam keadaan normal, membunuh dengan teknik life and death aku point mustahil untuk dilakukan. Pertama, mereka harus menemukan titik meridian dan juga melumpuhkannya. Lalu menyuntikkan inner ki untuk menentukan lokasi tepatnya di mana. Itu cuma bisa dilakukan dengan teknik ki khusus. Mereka meninggalkan jarum perak itu dengan sengaja. Itu karena mereka ingin cari nama dan ketenaran dari pembunuhan ini. White Ghost Lotus, kata si ketua yang langsung diiyakan oleh Pio dan kemungkinan berasal dari cabang Ten Blood Assassin. Tapi kenapa White Ghost Lotus? Untuk apa mereka melakukannya? Tanya si ketua penasaran. Pio pun ngejawab, siapa yang tahu? Saya udah mengatakan semua yang saya tahu. Sisanya terserah dengan Sekte Wudang. Sesuai janji ketua Sekte Wudang memberikan izin akses ke Hall of Enlightenment kepada Pio. Tapi dia masih aja nanya apa yang sebenarnya Pio cari di sana. Pastinya Pio nggak suka kalau motifnya dicari-cari seperti ini. Tapi setelah si ketua janji kalau apa yang terucap di ruangan ini nggak akan pernah keluar, barulah Pio bilang dengan tegas, aku sedang mencari orang yang menghabisi Jin Gyeom-woo. Sementara itu saat ini Soma sedang menikmati pemandangan matahari terbenam di pegunungan bersama dengan Wu Jangkrak. Ngelihat betapa antusiasnya Soma saat ngelihat matahari terbenam, dalam benak Wu Jangkrak ngerasa kalau Soma masihlah anak kecil yang berhati suci. Namun tiba-tiba seseorang datang dari belakang mereka dan dia bilang, salam tuadu. Salam, kurasa aku mulai menua, jadi ingatanku melemah. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Siapa namamu anak muda? Balas Wu Jangkrak dengan sopan. Orang itu pun ngejawab, aku Jang Muyon dari Manor Rain Sword. Seketika mata Wu Jangkrak terbuka dengan lebar mendengarkan itu. Bahkan tubuhnya mulai gemetaran. Sedangkan Soma menatap si kawan dengan mata polosnya. Padahal Jang Muyon ingin segera melakukan niat jahatnya kepada Soma. Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Memang belum ada adegan yang bantai-bantai karena ini masih perkenalan untuk cerita baru yang semakin seru ke depannya nanti. Sabar, di part selanjutnya bakalan terjadi pertarungan seru. Penasaran gimana keseruannya? Saksikan terus alur cerita Pio hanya di channel Vokozer Anime dan stay update.